Sebetulnya setiap manusia itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam dirinya ada 4 kekuatan. Yang 2 kekuatan menguntungkan, yang 2 kekuatan merugikan. Ini dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa kitab lainnya. 2 kekuatan yang menguntungkan itu adalah pertama al-aqlu, akal. Jadi Allah berikan kita akal itu kekuatan luar biasa yang sangat menguntungkan kita. Kalau kita bisa menggunakan akal kita secara baik, secara benar. Kemudian yang kedua, kekuatan yang bagus ada di diri setiap manusia, yaitu pendamping, malaikat pendamping, yang kalau Imam Ghazali menyebut dengan istilah malaikat mulhim. Nah, siapa itu malaikat mulhim? Malaikat yang tugasnya memberikan bisikan-bisikan ilham, bisikan-bisikan kebaikan kepada kita. Jadi suka memberikan bisikan, ayo sedekah, ayo berbuat baik, ayo sholat malam, ayo. Nah itu juga kekuatan. Kenapa Allah kirim ini ke malaikat mulhim, mendampingi kita untuk membantu akal kita. Nah, jadi sebelum berbuat sesuatu, makanya pikirin dulu, beri kesempatan kepada akal berpikir. Nanti akal dibantu dengan bisikan-bisikan ilham dari malaikat yang ditugaskan Allah. Insya Allah kita tidak sembarangan berbuat. Nah itu 2 kekuatan yang positif. Nah, 2 kekuatan lagi kebalikannya, yang negatif. Yang pertama adalah kekuatan an-nafs, kekuatan hawa nafsu, syahwat. Nah, itu ada di dalam diri kita. Nah syahwat ini, nafsu ini, hawa nafsu ini, itu sifat dasarnya adalah ammaratum bisu, selalu menyuruh berbuat yang jelek. Nah, nafsu itu selalu, yang namanya nafsu itu sifat dasarnya, kalau orang kita nih bilang tabiatnya, itu selalu mengajak berbuat buruk, berbuat yang tidak baik. Nah nafsu ini dibantu oleh setan pendamping, qarin. Nah, biasanya disebut qarin. Itu namanya setan pendamping. Setan pendamping ini yang menghembus-hembuskan, memberikan bisikan kejelekan untuk memberi semangat kepada hawa nafsu agar berbuat sesuai dengan keinginan syahwatnya. Nah, ini kalau kita ikuti, rusak kita punya kehidupan. Nah, jadi sekali lagi, Allah ini maha adil. Untuk menghadapi hawa nafsu, Allah berikan kita akal. Untuk menghadapi setan qarin tadi, pendamping, Allah berikan malaikat mulhim. Nah 4 kekuatan ini, dua-dua ini akan bertempur seumur hidup dalam diri kita. Nah, bukan bertempurnya cuma di bulan ini bulan itu. Setiap saat, setiap hari, 4 kekuatan ini bertempur dalam diri kita. Kalau akal dan malaikat yang menang, kita jadi orang baik. Kalau nafsu dan setan yang menang, kita akan jadi orang yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya akal dan malaikat menang? Sebab ini kekuatannya sama-sama kuat. Nafsu itu kalau udah bertempur, dia nggak pernah mundur. Kalau udah maunya. Dia alot. Begitu juga setan. Setan nggak pernah, kalau ngegoda manusia udah nggak ada tidurnya. 24 jam kita digoda terus. Jadi yang kita lawan ini bukan sembarang kekuatan. Jadi kekuatan yang begitu dahsyat. Jadi kalau cuma ngandelin akal sama kekuatan malaikat saja, dia khawatirkan kita nggak bisa menang. Ini pertarungan. Nah, bagaimana supaya akal kita bisa memenangkan pertempuran? Nah, maka untuk memenangkan pertempuran diantaranya, 1, kita bekali kita punya akal dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Kalau kita melakukan amal soleh, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita melakukan amal soleh, itu merupakan amunisi, gizi, supaya akal kita semakin kuat. Yang kedua, kita bekali akal kita dengan ilmu. Akal tanpa ilmu nanti bisa berpikir liar. Makanya ibu jangan kaget, kadang-kadang ada orang gelarnya sederet, profesor, doktor, LC, MA, MPD dan lain sebagainya. Nah, tapi bodohnya nggak kira-kira. Artinya bodohnya nggak kira-kira, kadang-kadang gelarnya sederet tapi dia hina Islam, dia hina syariat, dia hina Nabi, padahal gelarnya sederet. Padahal dia kalau bicara akal, dia orang pintar, bukan orang bodoh. Saudara, dia orang pintar tapi bukan orang bodoh. Ya, dia ada ilmu tapi ilmunya nggak manfaat.
Nah, kenapa? Karena enggak didukung dengan amal soleh. Jadi enggak cukup ilmu dan akal saja. Ilmu, akal, harus ada iman dan amal soleh. Nah, kalau kita ada iman, ada amal soleh, ada ilmu, insya Allah akal kita akan kuat. Akal kita akan bertempur habis-habisan untuk menundukkan hawa nafsu nggak bisa dibunuh. Hawa nafsu nggak bisa dibunuh. Hawa nafsu itu harus ditaklukkan, dikendalikan. Nah, kalau hawa nafsu itu sudah takluk, itu disebut an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Nah, kalau nafsu belum ditundukkan namanya ammaratum bisu, an-nafsu ammaratum bisu. Tapi kalau dia sudah takluk namanya an-nafsul mutmainnah. Nah, kalau dia sudah tenang dan pada akhirnya dia betul-betul tunduk hanya ingin ibadah, sampai nafsunya hanya ingin ibadah saja. Jadi bukan sekedar takluk tapi sudah ngikuti, yaitu ilmu, iman dan akal, maka nafsu tadi menjadi nafsu radiyatam mardiyah. Jadi nafsu itu macam-macam. Ada ammaratum bisu, ada nafsu yang mutmainnah, ada nafsu yang radiyah, ada nafsu yang mardiyah. Kira-kira jelas gak Ibu? Nah tadi dikupas oleh saya punya putri, yaitu Syarifah Mumtaz Syihab. Beliau tadi mengatakan kepada kita tentang zikir. Tadi kan ada bicara soal zikir. Nah, dan beliau tadi, saya punya putri ini Mumtaz menyampaikan satu ayat firman Allah yang berbunyi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, jadi ingat bahwa zikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati. Jadi zikir kepada Allah itulah sebagai amunisi akal kita dalam bertempur menaklukkan hawa nafsu. Semakin bagus zikir kita, semakin banyak, semakin berkualitas, akal iman kita akan semakin kuat dan hawa nafsu tidak akan pernah bisa untuk menguasainya. Nah, kira-kira jelas ya. Nah, sekarang kita cerita soal kemasukan jin, kesurupan. Jadi jangan kaget kalau ada jin itu bisa masuk ke diri kita, karena dalam diri kita udah ada temennya. Kan udah ada temennya tadi. Setan apa namanya? Setan korin. Saudara, jangan kaget kalau ada jin dari luar mau masuk ke dalam tubuh kita. Kalau setan korinnya kuat menguasai kita, kalau setan korinnya menguasai kita, dia tinggal buka pintu, jin yang mana juga masuk dalam diri kita ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu jangan buat setan korin ini punya pintu untuk mengundang jin lain menguasai diri kita. Nah, makanya kalau kita nggak meninggalkan sholat 5 waktu, zikir kita kuat, kita baca rotib, baca hizib, baca wirid, insya Allah tidak akan kesurupan, tidak akan kerasukan, tidak akan kemasukan jin yang lain manapun. Sebab jin akan merasa kepanasan manakala masuk ke dalam tubuh kita, sementara diri kita banyak berzikir, banyak wirid, dan gak pernah meninggalkan sholat. Kira-kira jelas Ibu ya? Dan Ibu tadi sudah betul. Kalau ada keluarga kita yang kelihatannya berbeda, seperti dianggap kemasukan jin atau kesurupan, sudah betul ruqyah, yaitu dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada ayat-ayatnya, ada bagian dari surat Al-Baqarah, ada bagian dari surat Al-Jin, ada bagian dari surat-surat lain, dibacakan. Itu cara Ibu sudah betul. Hanya saja kalau Ibu merasa meruqyah anak Ibu tidak berhasil, cari orang yang pandai ruqyah yang bisa berhasil. Biasanya ahli-ahli ruqyah yang kita cari yang akhlaknya bagus, bukan sekedar dia bisa baca aja, bukan. Maaf, ahli ruqyah kalau nggak bertakwa kepada Allah, nanti bisa juga ngambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu yang kita mesti waspada. Cari ustadz atau ustazah yang baik, yang akhlaknya bagus, yang memang dia tahu cara meruqyah. Kita utus anak kita untuk diruqyah oleh yang bersangkutan, boleh. Jadi ilmu ruqyah itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.